Adaptasi di lingkungan kerja baru adalah sebuah proses psikologis dan sosial yang kritis. Hal ini bukan hanya tentang mengenal tugas baru, tetapi tentang navigasi yang kompleks antara individu, identitas, dan budaya organisasi. Proses ini menentukan apakah seseorang akan berkembang, stagnan, atau bahkan menarik diri. Dalam situasi ini, kita akan mengamati 4 tantangan utama adaptasi kerja yang dialami oleh setiap profesional baru, yaitu role clarity versus role ambiguity, socialization process, role conflict, dan pemilihan coping strategi. Mari kita simak bagaimana prinsip-prinsip teori ini muncul dalam dinamika sebuah tim yang sedang berusaha menemukan tempat magangnya. Oke teman-teman, jadi kan ini bakalan menjadi hari pertama kita magang kan, dan pasti beda banget dong sama budaya kampus. Nah berarti kita harus nyamain dong dari budaya kita sama budaya kantornya. Nah kita bisa dong nih sama nyamain dengan socialization prosesnya. Berarti tugas kita tuh dari ngamatin kerjaan perkantoran dulu, terus komunikasi, sama nyamain sama normanya. Gimana menurut kalian? Menyelesaikan diri. Menurut kamu kita harus ikutin semua peraturan kantor gitu? Santai aja Pak, adaptasi kan fleksibel, kita masih bisa berpendapat kok, cara nyampainya aja yang beda. Nih kalau dari aku ya, kita tuh harus observasi dulu nih. Nah di situ kita bisa tahu nih siapa yang open sama kita dan siapa yang butuh pendekatan lebih hati-hati. Nah, betul banget. Observasi tuh ya emang penting banget buat awal adaptasi kan. Biar nanti kita nggak salah langkah dan kita jadi yang ngerti role clarity di tim kita. Oke, kita sekarang bakalan bagi-bagi tugasnya ya sebagai kelompok magang ya kan. Berarti aku bakalan jadi si koordinator keseluruhan. Terus nanti Nopal bakalan jadi analisis budaya organisasinya. Reza bakalan ngurusin datanya. Terus Naura bakalan ngurusin komunikasi tim kita. Setuju gak? Karena kalau misalkan kita adaptasi pendekatan dulu, soalnya kadang soal begitu tuh suka muncul gitu loh, kalau misalkan kita nggak jelas arah tugas masing-masingnya tuh kayak gimana. Gimana? Kalau dari Reza gimana? Iya, kalau misalnya kita langsung bagi tugas antar tim dulu, nanti kita bisa beda arah dan bisa saling salah paham gitu loh. Gimana kalau misalkan kita diskusin dulu nih, masing-masing dari kita mau apa? Nah sekarang lupa. Kalau gue mungkin yang pertama itu bakal contoh pola kerja mereka seperti apa untuk mengetahui siapa yang best respon, siapa yang nyantai banget. Jadi pada akhirnya analisis data yang kita dapat itu lebih realistis dan terstruktur. OTW bang. Boleh banget gitu. Oke, berarti fleksibel tapi tetap ada tujuannya. Karena kan ya ini nanti bagian dari socialization prosesnya kan. Kita belajar sambil ngebaca di tim. Nah, dari Reza gimana? Oke, ini bakal gue catat aja kali ya pembahasan kita tadi. Mungkin kita pindah ke luar biar udaranya makin segar, makin fresh. Gimana? Ayo, langsung aja. Yuk. Tapi kalau
misalnya kita terus-terusan kita yang ngikutin sistem, tapi nggak sih lama-lama kayak kita terus gitu yang harus terus-terusan mengalah. Setuju sih, cuman kalau kita nggak nyesuaiin sama sistemnya sama sekali, itu bakal berantakan banget, Pal. Dan sistem itu kan terbentuk juga dari budaya organisasinya kan, jadi sangat penting. Kalau awal-awal muncul ada role konflik, wajar sih antara prinsip pribadi sama tuntutan kerja menurut gua. Tapi kalau menurut aku fleksibel itu juga nggak apa-apa sih, karena kan yang penting kita bisa beradaptasi tapi secara kritis aja yang sekarang. Kalau dari kacamata aku nih, kita nih kayak coping strategi. Jadi bisa pilih dari problem sampai fokus copingnya itu sendiri. Contohnya gini, kayak menyelesaikan masalah sembari menjaga hubungan tim. Atau yang bisa dibilang tuh emotion coping. Contohnya juga kayak kalian lagi banyak masalah nih, tapi nggak tahu apa-apa caranya gimana ya untuk mengatasi situasi itu. Ya berarti kita mengubah cara kerja kita ya, bukan mengubah ide kita gitu loh. Iya, persis sih, karena adaptif yang efektif tuh bukan kehilangan prinsip pribadi kita, tapi kita yang nyesuaiin perilakunya sama lingkungan supaya nih kerja tim kita nih buat magang nggak sia-sia, jadi dia lancaran. Lucu banget ya, awalnya kita ribut bareng, sekarang kita malah nyaman kayak gini. Nah kayak gini tuh juga disebut socialization process. Itu tuh belajar dari interaksi langsung. I see, ya sih, aku juga belajar kan. Kalau ternyata diem sama observasi itu nggak selalunya buruk gitu loh. Dan itu lebih baik daripada langsung ngegas kan. Aku juga belajar itu juga socialization process ya. Iya. Aku mulai ngerti sih sekarang kok ternyata tuh fleksibilitas bikin kerja lebih enak dan lebih efektif ya ternyata. Jadi kita nggak harus yang terus-terusan kerja keras terus gitu loh. Betul, gue setuju nih. Jadi lingkungan kerja itu bikin kita ngatur sikap, bukan merubah prinsip. Dan observasi dulu baru ambil tindakan. Dan adaptasi itu penting banget. Jadi kalau kitanya kompak, ya itu bakalan berjalan aja gitu kitanya. Dari sini aku juga ngerti sih kalau ya adaptasi lingkungan kerja tuh fleksibel, nggak kaku gitu loh. Dan hal ini pun juga jadi penunjang buat kita tetap disiplin, tapi bisa santai aja, ya kan? Terus komunikasi yang santai juga bikin kita lebih solid gak sih? Iya sih, di sini aku juga belajar kalau misalnya ternyata kita bisa menyesuaikan diri tanpa perlu kehilangan prinsip gitu loh. Jadi bisa terus adaptif tanpa terpatokan pada sesuatu hal baru gitu loh. Nah, setuju banget nih. Dan observasi dulu sebelum bertindak itu adalah sebuah kunci untuk adaptasi yang efektif. Dan lingkungan kerja itu adalah proses untuk kita belajar bareng, berkembang bareng, bukan hanya sekedar kompetisi siapa yang paling hebat. Dari situasi ini, kita dapat menyimpulkan beberapa prinsip kunci adaptasi lingkungan kerja. Pertama, adaptasi adalah proses aktif dan sosial. Individu bukan penerima pasif budaya, tetapi aktor yang secara aktif mengamati, menafsirkan, dan menegosiasikan tempat mereka. Socialization adalah proses dua arah. Kedua, kejelasan peran atau role clarity adalah hasil bukan titik awal. Kejelasan dibangun melalui komunikasi berulang, umpan balik, dan penyelesaian ambiguitas. Ia dinamis dan dapat berubah seiring proyek. Yang ketiga, konflik peran atau role conflict adalah hal yang wajar dan dapat menjadi sumber pembelajaran. Kuncinya adalah memiliki saluran dan strategi untuk mengelolanya secara konstruktif, bukan menghindarinya. Keempat, pemilihan coping strategi yang tepat bersifat situasional. Strategi berfokus pada masalah, cocok ketika situasi bisa berubah atau diubah, sementara strategi berfokus pada emosi dibutuhkan ketika yang bisa diubah adalah persepsi dan respons emosional kita. Dan yang terakhir adalah keberhasilan adaptasi tidak diukur oleh asimilasi total, tetapi oleh integritas atau integrasi yang efektif. Hal ini berarti mampu mempertahankan inti identitas pribadi yang positif sambil berkontribusi pada tujuan kolektif. Adaptasi yang sukses menciptakan lingkungan di mana individu merasa dipahami, perannya dihargai, dan konfliknya dikelola dengan baik. Hal ini adalah dasar bagi tim yang tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh dan inovatif.